Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وانصر الإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي جميع البلدان وانصر الإسلام والمسلمين في هذه المحافظة. المحافظة artinya provinsi ya. وانشر الإسلام والمسلمين في جميع المحافظات الإندونيسية وانشر الإسلام والمسلمين في فلسطين وانصرهم نصرا عزيزا بحولك وقوتك يا رب العالمين. Karena memang masih ada yang mengatakan ngapain sih harus memilih nomor satu apa nomor yang lain ya dalam pilkada ini. Kan ini demokrasi, bebas memilih ya. Kan dua-duanya juga istilahnya nggak ideal lah dan seterusnya. Maka pemahaman seperti ini tidak terlepas dari apa yang disebut dengan pemisahan ya. Pemisahan antara politik dengan keyakinan orang beriman. Ya, betul memang sistemnya ya demokrasi dan lain sebagainya. Tapi pemilih itu sendiri kan muslim. Ya. Pemilih sendiri kan ahlus sholah, ahlul ibadah. Ya. Jadi jangan sampai ya, kondisi yang sudah tidak sesuai dengan keyakinan orang-orang beriman ini ditambah lagi dengan teknis yang juga nggak sesuai. Ya. Jadi memang nggak sesuai, ininya nggak sesuai, ya, poin ini nggak sesuai. Tapi diri kita sebagai Muslim tetap harus mencari yang mendekati kesesuaian. Ya, begitu memahami apa setiap kali ada pemilu apa pilkada ya dan lain sebagainya. Ya, kitanya Muslim tapi tetap apa nilai-nilai keislaman dalam diri kita ya. Jangan dalam berpolitik, dalam bepergian saja kalau ada dua orang bepergian apalagi lebih Rasulullah mengatakan falyu'ammir ahadakum. Hendaklah disepakati siapa pimpinan perjalanan ini. Ya. Karena biar tidak kacau. Ya tentu pemimpin harus yang terbaik. Ya. Baik terbaik di antara yang baik ataupun terbaik di antara yang jelek. Ya. Jadi diri kita sebagai Muslim jangan semakin dijebloskan dengan cara memilih ataupun cara melihat situasi kehidupan ini lebih dijerumuskan kepada nilai-nilai keimanan kita. Ya. Maka dari nilai-nilai keimanan kita paling tidak ada dua hal yang harus kita pahami, yang harus kita tetap terapkan. Ya. Ya. Rasulullah selalu memilih apa yang disebut dengan irtikab akhaffid dararain. Ya. Ya, mana yang paling ringan ya dorornya. Ya. Walaupun dua-duanya berisiko, maka carilah risiko yang paling sedikit. Ya. Ya. Dilihat dari latar belakang orangnya, dilihat dari
sejarah pengalaman-pengalamannya dan seterusnya. Ya. Mungkin juga orang masih mengatakan bahwa itu subjektif kalau itu. Kalau menurut saya ini kok yang bagus. Kalau yang nomor satu ini dan seterusnya. Oke, ya. Kalau itu belum kamu dapatkan, maka kamu harus cari ya istilahnya hilir dan hulu ya. Hulu dari ya setiap pasangan ini kemana hulunya ya. Maka seharusnya orang beriman nyari hulu yang terbaik ya. Karena ibarat sumber mata air ya, apa yang ada di aliran hilir itu tergantung hulunya. Hulunya baik insya Allah. Ya kalaupun hilirnya kurang baik ya mungkin kurang baiknya masih terukur ya. Memang kurang baik, tapi kurang baiknya mungkin cuma 10%, 25%. Ya. Tapi ketika hulunya udah jelek, ya, bukan semuanya jelek. Ya. Khusus di Jakarta ini ada hulu yang bagaimana marahnya ketika ada kebijakan mematikan sumber penghasilan ya provinsi DKI ini Homer, pabrik Homer ya. Oh, marahnya bukan main sehingga gubernur sebelumnya nggak berhasil ya. Itu ya itulah yang dilakukan ya marahnya ketika pusat-pusat maksiat dihancurkan ya ditutup dan seterusnya dan masih banyak yang lain ya belum lagi kalau dievaluasi ya calonnya ya, jarang sholat lah inilah ya dan ini tidak kesaksian jarang sholat itu langsung dari teman teman dewannya misalnya ini harus menjadi pertimbangan bagi kaum muslimin yang kadang-kadang lupa bagaimana menempatkan diri sebagai muslim terhadap kondisi yang sudah tidak ya, istilahnya ini kan bukan sistem Islam, sistem demokrasi, tapi dirimu kan masih muslim ya. Tetap terikat oleh aturan-aturan yang harus ya, yang harus dipatuhi, yang harus diterapkan ya. Dan bisa dibayangkan kalau setiap orang muslim setiap muslim berpikir seperti itu, ini kan demokrasi, milih mana aja bebas, nggak milih juga bebas, ya, ya nggak bisa dihukumi ini, dihukumi ini. Ya. Apa yang terjadi itu justru menguntungkan orang-orang yang menyikapi pemilu ini ya, dengan tanpa keislaman sama sekali. Ya. Istilahnya akan sangat menguntungkan orang-orang yang memang tidak ingin nilai-nilai Islam ya ada sedikit pun di dalam pemerintah sebuah pemerintahan apakah itu pusat, provinsi, kota madya, kabupaten dan seterusnya. Ya. Nah, inilah insya Allah yang harus menjadi panduan kita ya di lapangan ya sehingga siapa yang memahami seperti ini ya maka otomatis pilkada itu ya, akan menjadi hajat dirinya ya ya dia nggak ikut dipilih nggak ikut membiayai tapi bagi dia ini hajatan diri saya sebagai seorang muslim yang peduli ya umat ini jangan sampai dipimpin oleh orang yang tidak baik ya dalam kitab Majmu'atur Rasail dikatakan ya, jihad itu memang bertingkat-tingkat ya. 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 Maka beliau katakan tingkat pertama itu ya, ketika hidupmu itu selalu perhatian dengan nasib umat ini. Ya. Jangan sampai umat ini dipimpin oleh orang yang gak baik. Apa yang harus kita lakukan? Ya.
Siapa yang peduli seperti ini, sesungguhnya hidupnya sudah dalam arena berjihad di jalan Allah. Ya. Karena jihad yang tertingginya dalam bentuk qitali pada hakikatnya kan dalam rangka itu. Ya. Sehingga ketika pemilu ini pun dijadikan sebagai ya untuk melindungi umat jangan sampai terjerumus dalam kebijakan-kebijakan yang bertolak belakang dengan nilai-nilai Islam, ya wajar kalau beliau sebut dengan ya wa minal jihadi fi sabilillah kata-kata ya bahwa kamu sudah berjihad kalau kamu ya menjadikan dirimu penuh perhatian dengan setiap event pergantian pimpinan ya. Sehingga karena menjadi hajat pribadinya sebagai seorang muslim betapapun nggak ada urusan dengan siapa ya nggak ada urusan dengan yang dipilih, artinya nggak ada urusan dalam arti kamu mau dikasih apa, dikasih jabatan apa, mau dikasih hadiah apa, nggak ada ya. Cuma bagi saya ini ya cara untuk melindungi umat dari kebijakan-kebijakan yang merugikan mereka secara warga negara ataupun secara keimanan. Otomatis ya ada doa yang terus dipanjatkan, ada amal-amal soleh yang dijadikan tawassul agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu hamba-hambanya yang ya mobil khusus calonnya yang insya Allah juga punya niat yang baik seperti ini. Ya. Sehingga apabila dikabulkan oleh Allah, ya, maka kita ya, bersyukur. Alhamdulillah Allah kabulkan si fulan. Ya. Ya, setelah si Ridho jadi gubernur, ya, alhamdulillahnya apa? Di balik itu ada doa-doa saya. Di balik itu ada amal-amal soleh saya. Ya. Dan ada doa-doa yang melambung ke atas langit sana. Ya. Bukan hanya menjadi orang penepuk tangan. Oh menang, plak plok plak plok plak plok. Peranmu apa? Enggak ada. Ya. Ya. Oh, apalagi yang perannya lebih banyak ya. Ya doanya, ya amal solehnya, ya hartanya, ya DF-nya, ya apa aja lah semua dilakukan. Tentu ya bersyukurlah kepada Allah menjadi bagian daripada dimenangkannya ya hamba-hamba Allah yang betul-betul berniat baik untuk umat ini. Kalaupun sebaliknya, ya, maka kita tidak bisa dipersalahkan. Ya. Gimana sih kok nggak terpilih? Alhamdulillah, kan saya sudah berdoa. Ya. Kan saya sudah melakukan qiyamul lail supaya terpilih. Saya sudah ini, sudah ini. Ya. Nggak terpilih, ya berarti insya Allah, ya kan doa itu nggak mungkin ditolak oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, berarti doa-doamu ya akan dikonversi oleh Allah dalam bentuk yang lain. Ya. Ya, inilah pentingnya orang beriman harus memiliki ya, wawasan berpolitik yang seakan-akan satu hal yang aneh ataupun terlalu jauh, terlalu dalam. Padahal itu bagian kehidupan berislam yang seharusnya aksiomatik ya. Tapi hebatnya ataupun liciknya musuh-musuh Allah bagaimana usaha memisahkan antara Islam dan politik ini ya lebih dari 1 abad ya. Ya, puncaknya di 3 Maret 1924 itulah umat Islam seluruh dunia hampir sudah tidak mengenal bahwa di balik Al-Quran yang kita baca ini sesungguhnya ada umur sia-sia. Ya. Ya. Masih bagus kalau nggak paham, dipahamkan, ya mau. Ya. Bahkan ada yang
menolak keras, nggak mungkin ini urusan politik ini. Islam itu nggak ada hubungannya dengan politik. Wah, itu justru sangat menguntungkan orang-orang yang tidak ingin menghidupkan politik dalam masyarakat ini dengan nilai-nilai Islam. Ya, ya selamat berjuang ya sesuai dengan eh, apa domainnya masing-masing ya. Ya. Nah, apakah yang menjadi calonnya, tim suksesnya, ya, ataupun tim suksesnya di ya tim ses di lingkungannya dan lain sebagainya. Baik jamaah rahimakumullah, kembali ke suratul Hadid ya, karena tadi MC nyinggung masalah ini jadi tertarik untuk ya mengomentari juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma qaffayna ala atharihim birusuli. Ya. Kemudian kami menindaklanjuti. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, qaffayna itu atba'na. Ya. Kami menindaklanjuti ya uh, perjalanan hidup para nabi ya seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan keturunan-keturunannya ya baik keturunannya yang soleh disebut dengan muhtad ya yang enggak soleh yang mayoritas wa katsirum minhum fasiqun ya. Kemudian Allah menindaklanjuti ya, terhadap perjuangan para anbiya sebelumnya Nuh dan Ibrahim itu dengan ya utusan-utusan Allah yang baru birusulina. Berarti apa ini? Berarti dalam kehidupan ini ada SOP ya. Ada ketetapan SOP oleh dari Allah ya yang sering kita istilahkan dengan taurith ya. Pewarisan ya apa istilah lain estafet perjuangan ya dari A ke B dari B ke C dan seterusnya ya, ya. Itu sudah menjadi SOP dari Allah ya setiap apakah istilahnya kemudian dakwah perjuangan Islam yang dilakukan oleh orang beriman itu pada hakikatnya sudah menjadi SOP dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus menjadi keyakinan, akidah ataupun jawaban bagi orang-orang suka menanyakan kepada saya, ya, Ustaz gimana nih nasib dakwah ini di masa akan datang, ya. Karena yang yang bergerak saat ini adalah orang-orang yang dibina katakan tahun 80-an dan tahun 90-an ya. Bagaimana nanti dengan orang-orang bagaimana di tahun 2000 katakan 29 apa 2034 dan seterusnya. Gimana ini kalau orang-orang ini ya ya sudah meninggalkan kita semua dan pasti meninggalkan kita. Siapa yang akan melanjutkan? Sementara kita belum melihat ini ya, tanda-tanda siapa penerus-penerusnya. Ya, jangan khawatir. Ya. Sebuah perjuangan itu kalau sudah dilakukan, ya, sebuah gerakan dakwah itu kalau sudah dilakukan, ya, itu akan ditetapkan sebuah SOP thumma qaffayna ala atharihim birusulina. Ya. Penerus itu pasti akan dihadirkan oleh Allah. Ya. Ya. Apa buktinya bahwa penerus itu pasti akan dihadirkan oleh Allah? Ya.
Ya, semoga kita-kita yang hadir di tempat ini, di majelis Zoom ini, kan insya Allah penerus. Ya, ya terlepas kualitasnya apa 6, apa 7, apa 8, apa 9. Pokoknya kita yang mau ngaji ini berarti memang dalam diri kita ini ada jiwa-jiwa semangat-semangat sebagai penerus perjuangan yang sudah dilakukan oleh kaum muslimin, ya. Ya, apakah pejuang-pejuang kaum muslimin yang ada di tahun 70-an saat kita waktu itu masih TK kali ya, atau mungkin ada yang belum lahir di antara ya, peserta di sini. Ya, ya. Tapi ya, kita juga ada, ya. Ya, bukankah kita ini juga penerus terhadap orang-orang berjuang di tahun 60-an, di tahun 40-an, di tahun bahkan 18-an yang terkenal dengan Wali Songo itu, ya, ya, ya. Apa nggak nyadar bahwa kita ini juga ya statusnya juga sebagai penerus, ya. Yang kita sendiri juga nggak nyadar kalau penerus, ya. Bisa jadi kita mengatakan, lah kok kita ujungnya jadi penerus ya. Perasaan dulu kita nggak disekolahkan sekolah penerus, ya. Sekolah-sekolah aja, ya. Bolak-balik rumah sekolah, rumah sekolah, rumah sekolah, ya. Sehingga kadang-kadang ya sekolahnya kemana, kehidupannya kemana, ya. Ada yang sekolahnya di stan misalnya, ya. Ujungnya jadi guru Quran, ya. Jadilah ya, stan jurusan Quran, nggak ada di sana, ya. Ya. Ya, itu semua karena apa? Penerus, ya. Kuliahnya, masya Allah, ya. S3 teknik pembuatan kapal. Ujung-ujungnya jadi penerus dakwah. Ya. Dan betapa banyaknya seperti itu. Ya. Kak, ya, ini harus menjadi bukti ya, tentang SOP Allah. Thumma qaffayna ala atharihim birusulina. Ya. Sebuah dakwah itu selalu ada penerusnya. Ya. Baik kamu persiapkan, nggak kamu persiapkan. Ya. Ada aja nanti ya cara Allah menghadirkan penerus-penerus dakwah ini ketika ya, para pejuang dakwah uh, di tahun 2000-an ini sudah semua kembali kepada Allah, maka insya Allah ya, di 2034 ya ataupun 2039 ya, ya akan Allah hadirkan, ya. Ya, nggak usah takut. Ya, gimana ini kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak melakukan taurith, nggak melakukan regenerasi dan seterusnya. Ya. Jadi SOP penerus itu sudah menjadi ketetapan Allah. Thumma qaffayna ala atharihim birusulina. Ya. Dan penerus itu, penerus-penerus yang dihadirkan oleh Allah itu selalu sifatnya di luar dugaan manusia. Ya. Ya. Artinya bisa jadi dulu itu dia bukan siapa-siapa. Ya. Tiba-tiba Allah takdirkan dia. Ya. Seperti yang disebut di akhir juz 2 ya. Ketika masyarakat ini kita ini harus ada pemimpin yang bisa memimpin kita yang ini. Tiba-tiba nabinya mengatakan, waqala lahum nabiyyu innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Ya. Ya, ini yang akan memimpin kita. Penerusnya namanya Talut. Ya. Ya. Nah, di sini pentingnya ya, memang penerus itu sudah ada ya, sudah ada SOP-nya dari Allah. Ya. Tapi di balik SOP ini harus ada upaya ya pendidikan ya, harus ada tau'iyah ya. Ya, bagaimana menjalani kehidupan yang baik itu. Ya. Wabil khusus kehidupan pentingnya
berwala kepada orang beriman yang baik. Ya. Jadi ketika dikatakan innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika, maka Talut di sini ya termasuk orang yang qafaina ala atharihim ya. Walaupun bukan seorang utusan, tapi dia di backup oleh nabi yang ada saat itu. Ya, ya dalam riwayat ya Yusha bin Nun yang diangkat oleh Allah sebagai nabi. Ya. Maka kondisi masyarakat saat itu ya, ada yang ikhlas, ada yang nggak ikhlas. Ya. Kalau ikhlas akan mengatakan begini, nggak apa-apa, siapa aja yang memimpin. Yang penting visi misinya sesuai dengan apa yang kita miliki. Ya. Karena Tolut itu saat itu terkenal orang miskin. Ya. Bukan tokoh, keluarganya juga bukan tokoh, ininya bukan tokoh, pendidikannya bukan tokoh, apalagi kerjaannya. Ya, kerjaannya kalau dalam Israiliyat itu, dan ini bisa diterima sebagai sebuah penjelasan, dabbag. Ya. Dabbag itu pengrajin kulit, ya. Penyamak kulit. Ya. Jadi yang memang ikhlas, udah paham ya bagaimana seharusnya berjuang, ya ketika diangkat pemimpin, ini insya Allah ya istilahnya wazadahu bastatan fil ilmi wal jism, secara fisik oke, secara keilmuan oke. Ya. Tapi yang nggak ikhlas begitu ini Tolut pemimpin kalian, ya kok pemimpinnya nggak level begini, ya miskin, ya. Jadi semua latar belakangnya itu menjadi ya keengganan. Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atam minal mal. Kok orang gini ya, jadi pemimpin sih lah. Ini yang akhirnya eh, orang beriman itu ya, setiap event selalu terjerumus dalam satu ujian. Ya. Nah, pergantian pemimpin ujian. Ini setuju, ini nggak setuju. Yang nggak setuju akhirnya mutung. Ya, udahlah saya nggak mau ngikut dia. Apaan pemimpin begitu. Ya. Akhirnya dari yang setuju ini siap diajak perang. Ya. Saat perang pun dia teruji lagi. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtalikum binar. Nah inilah di balik SOP itu udah pasti, tapi penting umat Islam itu terus ngaji supaya ya jangan sampai menjadi bagian penentang ketika SOP itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus selalu yakin bahwa yang dihadirkan oleh Allah itu yang baik. Ya, ya. Apalagi menghadirkan uh, pelaksana dari sebuah SOP itu kan pasti orang berimannya ya berhati-hati, ya istilahnya ditakim, dinilai satu-satu gimana latar belakangnya, gimana kinerjanya dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua, di balik kepastian sebuah SOP melanjutkan itu ya adalah bagaimana ya orang beriman itu siap menjadi ya, pendukung utamanya. Ya. Istilah Al-Quran adalah hawariyin. Ya. Inna likulli nabiyyin hawariyun. Setiap nabi itu punya pendukung utama. Ya. Jadi ya, kalau dalam tentara Kopassus, ya. Wa inna hawariyi Zubair bin al-Awwam. Ya. Ya, pendukung utamaku adalah Zubair bin al-Awwam. Menjadi pendukung, ya. Tidak sekedar menjadi ya apakah penonton, paling parah ini penonton, ataukah cuma menjadi
penepuk tangan, ya, atau cuma ya pendukung saja. Ya. Tapi terhadap thumma qaffayna ini ya menjadi ya orang yang terlibat ikut bekerja. Ya. Kalau dalam surat Al-Anfal itu ya yang nggak bekerja diistilahkan dengan walladzina amanu walam yuhajiru malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Ya. Dia merasa yakin wah inilah Muhammad inilah insya Allah penerus perjuangan nabi-nabi sebelumnya. Ya. Ya. Bahkan sebelum lahir pun atau sebelum diangkat nabi pun ya pamannya Khadijah itu namanya Naufal ya bin Khuwailid ya sudah karena paham terhadap ya prinsip atau SOP tsumma qaffayna katanya ya. Andaikan nanti umurku ya panjang ya sehingga aku menjadi pendukungnya, ikut berjuang bersamanya ya. Sampai begitu karena paham ya. Ya. Dan siapa yang seperti itu insya Allah ya insya Allah ada aja cara Allah melibatkan bagian daripada orang itu daripada perjuangan itu sendiri. Ya. Jadi ketika Naufal itu ngomong begitu, ya itu sudah dicatat oleh Allah. Ya. Catatnya apa? Ya. Realisasinya apa? Realisasinya ya, realisasinya ya ponakannya bernama Khadijah binti Khuwailid. Ya. Ponakannya langsung menjadi istri ya, pemimpin utama dalam dakwah Islamiyah. Itu tidak terlepas dari angan-angan pamannya. Ya. Coba saya kalau umurku panjang, kalau orang ini ada, saya akan menjadi pendukung utamanya. Saya siap mati-matian mendukungnya. Ya. Padahal orangnya juga masih lama diangkat nabinya. Ya. Tapi fikroh yang ada membuat dia begitu. Ya. Ada lagi eh, orang yang paham tentang prinsip Thumma Qaffaina ini adalah namanya Zaid ibn al-Khattab. Ya. Ya. Zaid ibn al-Khattab ini juga sama begitu. Kalau dia sudah tahu sebelumnya ya, ini nanti pemimpin ini maksudnya Rasulullah. Ini pemimpin ini nanti paling penentang utama orang berbuat jahat, berbuat dosa besar dan syirik. Nanti kalau sampai dia ada, saya akan menjadi pendukung utamanya. Jadi Rasulnya belum ada, dia sudah melaksanakan misi itu. Di tengah-tengah ke apa kemaksiatan yang sudah merajalela, kemusyrikan yang sudah mensistem. Sendirian dia ribut aja. Kalau ada orang, ngapain kamu itu nyembah berhala? Nggak punya akal apa? Mau nyela-nyela semua orang yang ya. Dan akhirnya ya Allah panggil duluan sebelum Rasulullah diutus sudah dipanggil dulu. Insya Allah orang seperti ini ya masuk orang-orang yang ahlul fatrah ya, yang diselamatkan oleh Allah. Hadiahnya apa dari Allah? Konversinya kepada dari Allah apa? Ya. Anaknya bernama Sa'id itu menjadi ya as-sabiqun al-awwalun ya utama ya orang-orang yang pertama masuk Islam dan yang termasuk yang dalam kategori as-sabiqun al-awwalun dan kemudian ditetapkan oleh Rasulullah sebagai minal mubasysyirina bil jannah termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Namanya siapa? Sa'id ibnu Zaid ya. Itu bapak. Jadi Sa'id itu bisa begitu tidak terlepas dari bapaknya. Ya. Maka kita ini sebagai orang beriman dan kemarin kan sudah kita bahas juga ya. Ya, ya pesimis boleh nanti gimana anak saya kalau di tahun 2030, 2050 ya bolehlah pesimis ya. Secukupnya aja
Tapi tunjukkan pesimismu itu dengan semangat-semangatmu, ya. Ya. Dengan doa-doamu, dengan amal-amal solehmu, insya Allah, ya. Apa yang kamu lakukan itu akan dijadikan pertimbangan oleh Allah. Ada orang-orang bagian darimu, ya, masuk dalam SOP thumma qaffayna ala atharihim. Ya. Ya. Memang kalau sudah Allah hadirkan tuh SOP, ya, ya memang nggak masuk akal, ya. Ya orang-orang seperti kita ini, ya insya Allah kita nggak ngaku dalam skala yang besar, tapi paling tidak ada sekian persen bahwa kita bagian daripada SOP ini. Tsumma qaffayna, pelanjut-pelanjut, ya. Yang kita sendiri juga nggak nyadar. Loh, kok tahu-tahu saya juga sudah bagian daripada penerus-penerus ini. Padahal dulu kayak apa sekolahnya, dulu kayak apa masa remajanya, dulu kayak apa banyaknya kekurangan, ya. Tapi ya alhamdulillah, ya terlepas seperti apa kualitasnya, yang penting label bahwa kita insya Allah bagian daripada penerus-penerus itu, ya, sudah kita lakukan, ya. Dan insya Allah rajinnya kita ngaji ini juga tidak terlepas karena semangat kita sebagai penerus dakwah ini, ya. Karena siapa yang berada dalam penerus dakwah, ya berarti dia butuh, ya, butuh bekal, butuh asupan, butuh arahan-arahan yang bisa menguatkan dirinya di jalan dakwah ini sampai dipanggil oleh Allah. Ya. Tsumma qaffayna ala atharihim birusulina. Ya. Wa qaffayna bi Isa bin Maryam. Bahkan Allah akan menghadirkan pengganti yang istimewa. Ya. Saat itu bernama Isa ibnu Maryam. Itu juga di luar, ya, di luar bayangan masyarakat di zamannya, ya. Ya. Tiba-tiba ada Isa bin Maryam yang, ya, di satu sisi keanehan-keanehannya itu membuat orang jadi hawariyin, ya. Keanehannya kan punya ibu saja nggak punya bapak, ya. Bagian yang lain malah dari keanehan itu malah jadi musyrik kepada Allah. Ya. Udah diingatkan oleh Allah, wahai orang-orang Nasara, ngapain gitu aja kamu jadi musyrik? Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Tetap aja sampai sekarang masih Yesus Yesus aja, ya. Nggak bisa mengakui bahwa ini manusia biasa, ya. Kalau kamu bingung kok bisa nggak pakai bapak, nah itu Adam wala bapak wala ibu bisa kok, ya. Ya. Jadi memang di balik SOP itu selalu ada selalu ujian-ujian seleksi, ya. Bisa nggak kamu percaya? Bisa nggak seleksi? Ya. Ya. Termasuk sebuah nama itu bisa jadi, ya, bisa jadi ujian bagi manusia. Percaya nggak? Ya. 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 Nama gerakannya apa? Akhwat. Oh, akhwat. Ya. Ya. Jadi masalah. Ya. Nggak kira-kira masalahnya sampai ke dunia, seluruh dunia. Oh, akhwat. Oh, takut. Ya. Ya. Yang ditakuti apanya sih itu, misi-misinya itu, ya. Sampai kata para ulama, lah misi-misi ini kan sudah ada sebelum kamu membenci dakwah ini, ya. Ketika kamu masih di alam roh dakwah ini, misi-misi ini sudah ada, ya. Ya. Kenapa hanya nama kamu jadi benci? Ya begitulah, ya. Di balik SOP itu ada ujian dari Allah. Siapa yang mau, ya, menjadi bagian SOP Allah, dan siapa yang menolak menjadi bagian, sehingga bila kamu cukup jadi penonton aja deh, cukup kamu jadi penepuk tangan saja, ya. Ya. Tapi orang yang, ya, punya semangat, punya pengetahuan, ya udahlah saya ikut aja, ya. Saya memang bukan nabi, tapi saya ingin menjadi hawariyinnya Isa bin Maryam ini, ya. Wa atainahul Injil, apalagi dia punya wahyu, ya, namanya Injil, ya. Wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'uhu, dan kami jadikan di hati orang-orang mengikuti para orang-orang yang diangkat oleh Allah menjadi penerus dakwah ini, ya.
Ya, walaupun di ayat ini khususnya maksudnya Nabi Isa ra'fatau wa rahmah, ya, rasa kasih sayang, ya, ya. Ra'fah, ra'fah rahmah ini sama artinya kasih sayang, ya. Tapi bedanya apa, ya, ya istilahnya seorang ibu sama anaknya itu pasti punya ra'fah dan rahmah, ya. Allah menyebut dirinya dengan kata ra'uf, ya. Ra'fah itu kasih sayang, ya, yang sifatnya jangan sampai yang disayangi itu mengalami kondisi yang tidak baik, ya. Sekecil apapun, ya. Ya, namanya ibu anaknya panas panik, ya, ya karena apa, rofah, ya. Ya namanya ibu, ya apalagi anaknya mengalami kondisi yang sangat mengkhawatirkan, ya panik lah, ya, ya karena apa, rofah, ya, tidak rasa kasih sayang yang tidak menginginkan orang disayang itu mengalami kondisi yang jelek, namanya rofah, ya. Dulu sudah kita bahas itu dalam An-Nur. Di An-Nur ada ayat wala ta'khudhukum bihima rofah. Kalau kamu melihat orang dicambuk, jangan pakai kesian, ya tuh gimana itu nanti kalau tulangnya patah gimana, nggak ada begitu, ya. Itu semua dalam rangka ditarbiyah oleh Allah. Oh gimana nanti kalau kulitnya kelupas-lupas, kan dicambuk 100 kali, udah nggak ada, ya. Rofah, rohmah lebih umum, ya. Ya, kasih sayang yang, ya, tidak ingin mengalami apa-apa, kasih sayang membuat seseorang itu ingin selalu berbuat baik kepada yang disayang. Ada rofah, ada rohmah, ya. Nah yang ketiga ini yang aneh ini, ya, ya, karena keasikan menjadi pengikut Nabi Isa ada yang rohbaniyah, ya. Rohbaniyah itu apa? Kelewatan ingin menjadi orang yang taat, ya. Rohbaniyah, ya. Izin sebentar ya, mohon maaf ya. Ya. Izin sebentar. Ini selain rofah, rahmah, ya, ya, yang sering kita dengar itu ya istilah kasih sayang, apalah macam-macam di tagline-tagline orang Nasoro kan, ya, ya. Ada rohbaniyah, ya. Rohbaniyah itu aslinya adalah dalam rangka supaya kita lebih dekat dengan Allah, ya. Udahlah kita nggak usah berumah tangga misalnya, ya, ya. Kita nggak usah bisnis, kita nggak usah berpolitik, udah fokus aja ibadah, ya. Rohbaniyah, ya. Makanya istilahnya ibtada'uha, yang mereka buat-buat sendiri.
ibtada'uha itu dari kata bid'ah, ya, yang mereka jadikan sebagai sebuah bid'ah yang nggak diajarkan oleh Nabi Isa itu. Ma katabnaha alaihim, yang tidak pernah kami ajarkan, tidak pernah kami tetapkan sebagai syariat Allah. Ya. Maksudnya siapa? Illa btigha'a ridwanillah. Maksudnya biar semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi esensi rahbaniyah itu ingin lebih baik tapi melampaui batas. Ingin lebih baik tapi tidak komitmen dengan uh, nas-nas yang ada. Ya, ya. Jadi kalau rahbaniyah itu ya bisa disebut lebay kanan, ya, ya. Nah, ya, lawan katanya ada lebay kiri. Ya. Terlalu nggak menjalankan nggak boleh, terlalu menjalankan juga nggak boleh, harus pas. Ya. Ya. Dan ini diungkapkan oleh Rasulullah, ya, semangat seperti ini, walaupun namanya bukan rahbaniyah, ya. Semangat seperti ini ya sering terjadi juga pada orang yang ingin lebih dalam bersama Al-Quran. Ya. Karena Rasulullah mengatakan, ya, waspadai. Kalau kamu bercita-cita sebagai hamilul Quran, istilah lain ahlul Quran, hamilul Quran, hati-hati ya, jangan sampai kamu ghali fihi. Ya. Ghali fihi itu berlebih-lebihan di dalam ya, berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Kenapa berlebihan? Ya karena tidak mengikuti. Ya. Ya. Walaupun mungkin ya nggak sampai haram juga sih ya. Coba ya. Yang tujuannya ibtigha ridwanillah, tapi jadi kamu nggak dapat seutuhnya. Ya. Ada yang misalnya, saya kepingin menjadi orang yang pembaca Al-Quran sehari 5 juz. Ya. Ya, bagus. Ya. Tapi dampaknya apa 5 juz itu? Ya. Ya. Nggak berumah tangga misalnya. Ya. Nggak mau nganggap, wah kalau berumah tangga itu hanya bisa menghalangi saya nanti cita-cita saya ini. Ya. Atau rumah tangga, tapi rumah tangganya disia-siakan. Ya. Ya. Istrinya suruh nyari duit sendiri. Nyari duit sendiri. Saya punya program sehari 5 juz. Nah, ini sudah satu esensi ini dengan rahbani yang tadi kita tahu. Ya. Diajak berpolitik, wah itu fitnah, itu fitnah. Ya. Ini insya Allah ini apa jalan masuk surga. Ya. Ini umat di sekelilingmu ini perlu perlu diajarin. Wah itu nanti mengganggu itu. Ya. Suruh cari guru yang lain aja, jangan saya. Ya. Nah, ini namanya khalifi. Udah pokoknya hidupnya cuma rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid. Bahkan ada yang nggak pakai ke masjid. Yang penting sehari harus bisa 5 juz. Ya. Ya. Apa aja yang dianggap mengganggu program sehari 5 juz itu dia hilangkan. Ya. Mungkin tadinya kerja, wah kalau kerja nggak bisa sehari 5 juz, saya resign aja, resign. Ya. Nah, ini kehati-hati terjerumus kepada warahbaniyatani betada'uha ma katabna alaihim illa batigha'a ridwanillah. Atau jangan juga sebaliknya, ya. Jafi anhu, ingin menjadi hamilul Quran tapi jauh banget dengan Al-Quran. Ya. Ada orang yang pernah cerita kepada saya nggak, setelah hafal nggak pernah itu tiap hari baca Quran, ya. Ya, atau dengan bangganya. Tapi kalau Ramadan saya jadi imam masih bisa itu, nggak hilang. Ya. Nah, ini namanya jafi anhu. Apa kemudian akhlaknya nggak sesuai, apa banyak pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan yang merugikan orang lain, ya. Mungkin kalau pelanggaran hanya untuk dirinya dia tinggal minta ampun kepada Allah, tapi pelanggaran terhadap orang lain, ya, menyakiti keluarga dan seterusnya, nah ini terjerumus dalam al-jafi anhu. Ya.
Apa aja ya, ada orang yang kepingin, saking kepinginnya nyunnah ya. Orang kita penting hidup dalam sunnah. Ya. Dampaknya apa ya? Macam-macam ya. Semua orang disebut ahlu bid'ah. Ya, ya. Bahkan sampai ya nggak berhenti-berhentinya mendowngrade ya perjuangan kaum muslimin di Filistin itu dianggap sebuah kejahatan. Itu gara-gara itu orang-orang berjuang itu melawan Yahudi. Ya. Umat Islam terbantai 40.000 syuhada. Ya. Oh, nggak berhenti-berhenti ngomong gitu aja. Ya. Kayaknya penting manusia itu terus berdoa jadi orang soleh itu juga ada ujiannya. Maka salah satu doanya Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah ya. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Ya. Maka orang-orang yang terjerumus dalam rahbaniyat tada'uha ini biasanya maksudnya ingin lebih ya, lebih apa istilahnya dalam bahasa Arab itu mumtaz, ya, ingin lebih tinggi nilai ketaatannya, ya, nilai komitmennya. Tapi Allah katakan mereka semuanya tidak melaksanakan dengan sebaik-baik. Ya. Pengen jadi ahlus sunnah, ya, tapi menyakiti kaum muslimin dunia, menyakiti orang-orang sedang ditindas, ya, berjihad di jalan Allah. Ya. Apalagi yang disebut dengan pengikut Isa di sini gara-gara warahbaniyatan ibtada'uha justru terjumus dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sejarah ada di zaman Ali bin Abi Thalib kelompok yang disebut dengan Khawarij sama ya. Niatnya begini ya. Ya. Niatnya adalah ingin meningkatkan beral-Quran yang lebih hebat ya. Akhirnya terjerumus dalam ya, ya, pelanggaran-pelanggaran yang lain. Orang lain yang enggak bergabung sama kami berarti kafir. Boleh dibunuh. Makanya salah satu korbannya Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Khawarij itu sendiri. Di, uh, sikap seperti itu justru kamu tidak melaksanakan ajaran Islam atau ajaran dakwah itu dengan benar. Yang seharusnya dapat pahala banyak, nggak dapat. Yang seharusnya mendapat ridwan Allah, nggak dapat. Karena itu, jadilah orang beriman yang betul-betul sesuai dengan petunjuknya. Fa'atainal ladzina amanu minhum ajrahum. Ya. Ujung-ujungnya semua pentingnya apa? Syumuliyatul Islam. Ya. Apa aja. Pokoknya kalau itu dari Islam, terima aja. Ya. Jangan mentang-mentang tertarik kepada fadilah bersolawat kepada Rasulullah, semua kehidupan untuk solawat, solawat, solawat. Yang nggak ada usul solawat, nggak penting. Ya, orang begitu, hatta Quran juga tidak dipentingkan dalam perhatiannya sebagai ya, sebagai amalan keseharian. Yang penting solawat, solawat, solawat. Ya. Jadi pentingnya sumulnya. Suruh solawat siap, suruh istighfar siap, suruh tasyiatun nafas siap, semua diterima ya. Yang membuat orang terjerumus dalam rahbaniyatan ibtada'uha karena juz'iyah itu bahaya hidup dalam juz'iyah parsial. Parsialnya Al-Quran, parsialnya apa aja ya. Ada yang gerakan infak, begitu infak, 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 ujung-ujungnya ya, ya, infak umat yang ditilep ya. Wah, pengurus-pengurus infaknya itu rata-rata alfat semua ya. Rumahnya rata-rata yang minimal 3 M ya. Ya akhirnya famara'u haqqa ri'ayatiha. Akhirnya pengurus-pengurusnya semua masuk penjara ya. Ya. Hati-hati atas namanya waktu itu apa? Gerakan ya donasi untuk Palestina. Wah,
Tapi karena tidak syumul, pokoknya yang penting infak Palestina, akhirnya justru menjadi pengkhianat infak Palestina. Ya. Ya. Yang pengurus utamanya semua masuk penjara, ya. Wah, bisa dibayangkan itu keluarganya, ya. Mobilnya rata-rata Alphard. Alphardnya boleh kredit, ya. Akhirnya ditarik semua. Ya. Rumahnya juga kredit juga, ya. Untuk kredit rumahnya sebulan 15 juta, ya. Ya. Akhirnya tarik juga rumahnya, ya. Bahaya, ya. Karena itu penting syumuliyah yang Allah sebut dengan fa'atainal ladzina amanu minhum ajrahum wa katsirum minhum fasiqun. Ya. Dan siapa yang tidak mengikuti cara yang benar apa yang diajarkan Nabi itu akan terjerumus dalam kefasikan. Alhamdulillah, ya. Ataupun terjerumus dalam pelanggaran, terjerumus dalam ketidaksempurnaan Islamnya, ya. Ya, orang-orang bagaimana bekerja untuk menyelamatkan umat ini agar jangan sampai dipimpin oleh, ya, oleh orang yang tidak baik, ya. Tapi karena keasikan, ya, keasikan murojaah, akhirnya ya nggak peduli sama sekali. Yang penting murojaah. Ada yang keasikan sholawat, nggak penting itu yang gitu-gitu, ya. Yang ada yang keasikan nyunah-nyunah, ya, nggak peduli dengan yang gitu-gitu, ya. Ya begitulah ujian kehidupan ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Demikian jamaah rahimakumullah. Ya, ternyata belum hatam juga, ya. Karena memang ya, fikrah-fikrah di ayat 27 ini ya sangat, ya, real dalam eh, kehidupan nyata kita, sehingga memang ya harus didalami seperti apa yang sudah kita bahas. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.